FGV men, kurang kencang. FGV men, LOF. Salam orang-orang berbahagia di dunia. Terima kasih juga buat mentor saya, Pak RP, Pak NVP, Pak Hengki, Pak Don. Hormat juga Pak NP, Pak Dali, dan rombongan. Saya nervous ini. Biasa di online masih oke. Ini kita menunjukkan kebesaran Tuhan dan saya bersyukur saya telah mengalami beberapa perubahan. Dan ini kemudian strong family, maka saya akan serahkan ke ibu bercerita, pacar saya. Terima kasih. Nama saya memang agak susah, Yosenon Yojana. Sampai Ibu Mega tidak bisa menyebut, tapi aman Ibu panggil Nona. Nama saya biasa dipanggil Nona. Ya, saya baru bergabung di LOF 3 bulan. 3 bulan. Baru bersaksi 1 kali di depan 10 orang ladies. Oh my God, hari ini yang mendengar saksi saya begini banyak. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. This is the first time for me to stand here. Tapi ini demi memuliakan nama Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan pada kehidupan kami, terutama pada saat kita mencari keturunan. Ya, sangat susah memang pada waktu itu. Saya sudah konsultasi ke dokter, ke minum obat Chinese, minum jamu, segala semuanya sudah saya lakukan. Konsultasi pun dengan orang pintar, dengan teman, mungkin bisa call a friend juga. Nah, waktu itu saya baru di Kupang, saya tidak punya teman, saudara-saudara. Dan saya diberitahu, coba konsultasi itu ada satu teman di Koenino. Itu juga bisa membantu. Siapa kira-kira yang di sini membantu? Teman saya dari Koenino. Terima kasih Aci Ani. Ya, tepuk tangan untuk Aci Ani. Aci Ani masih ingat. Karena saya so akrab ya, karena tidak punya teman dari Surabaya. Akhirnya ada yang bilang, coba kamu ke Aci Ani. Saya tidak tahu suaminya Pak Abraham Lianto. Ya, saya tidak, maaf ya, kita belum kenal waktu itu dengan Aci Ani. Betul, saya belum kenal, tapi saya so akrab. Terima kasih Aci Ani masih ingat ya. Saya jalan, saya ingat di tempat yang lorong itu, saya duduk. Kalau orang Jawa bilang baduk ya, kita duduk baduk. Di tempat itu, Aci Ani memberi 2 nasihat. Sampai sekarang saya masih ingat nasihat itu. Yang satu itu adalah, kamu harus percaya Non bahwa Tuhan akan memberi kamu keturunan. Seperti Ani percaya, si Ani percaya, Tuhan pun memberi si Ani keturunan. Luar biasa. Terima kasih Aci Ani. Saya waktu itu sangat terpuruk. Karena saya tidak punya teman di Kupang. Lalu ke Jawa, apa yang teman-teman tanya? Non, anakmu piro, Non? Konsumen di Kupang, anakmu piro? Waduh, iki yang namanya hati nih, aduh, rasanya mau nangis. Mereka tidak akan pernah tanya pada saya, rukomu berapa, mobilmu berapa? Tidak. Anakmu piro, Non? Jadi saya sangat terpuruk pada saat itu. Luar biasa saya terpuruk, tapi rupanya Aci Ani menguatkan saya bahwa you have to believe. One day he will give you kids. Jadi saya mulai percaya bahwa luar biasa. Tahun 96, Bunda Fatimah diarak ke Kupang. 50 tahun sekali. Baru pengarakan ini. Waktu itu di katedral. Saya bukan orang yang pandai berdoa dengan kata-kata. Saya hanya duduk di depan situ, saya berkata, Bunda, lakukan yang terbaik melalui tangan-tangan para dokter. I believe in you. Saya percaya. Singkat cerita, saya berhasil hamil. Itu yang saya lakukan, hamil. Terima kasih Tuhan, saya hamil. Dan kita harus, sebelum saya lanjut lagi ke Aci Ani. Aci Ani kita sebagai tetangga, tetapi setelah itu kita lebih menjadi dekat.
tanpa disadari Tuhan mempersatukan bahwa adiknya Aci Ani menikah dengan saudara saya di sepupu. Kita menjadi keluarga Aci Ani. Tepuk tangan lagi. Dan yang luar biasa lagi, sebulan yang lalu Aci Ani jadi ketua Perwanti. Kok percaya saya jadi wakilnya ya? Gak nyesel dan jadi, gak menyesal milih saya. Jadi saya jadi wakilnya Aci Ani. Jadi akhirnya kita menjadi lebih akrab. Dan sekarang kita ketemu di sini. Aci Ani menguatkan saya bahwa lu bisa bersaksi. Ibu Mega juga tadi sudah memeluk saya. Teman-teman dari LOF kelompok 4 selalu mendukung, no, you can do it, you can do it. Makanya saya berani berdiri di sini. Terima kasih untuk Aci Linda yang sudah menjerat saya. Saya ini 3 bulan baru bergabung karena Pak Sony bergabung terus, tapi Aci Linda langsung menangkap saya untuk bergabung di LOF kelompok 4. Ya, saya baru 3 bulan, saudara-saudara. Tapi Tuhan sudah bekerja untuk saya bisa bersaksi di sini. Oke, kembali lagi ke tadi, setelah kehamilan, kita harus USG toh. Ya, anak yang ditunggu-tunggu, kok pengen ini laki atau perempuan ya. Kita USG pada zaman dahulu kan tidak ada 3 dimensi atau 4 dimensi. Pokoknya kehamilan yang sudah 7 bulan ke atas baru dicek. Kehamilannya adalah baby girl, anak perempuan. Bagi saya, ya saya sedikit kepingin anak laki lah, saya kepingin. Karena Pak Sony, dari orang tua Pak Sony adalah cucu pertama. Saya bungsu jadi mungkin cucu ke-15 dari mama saya. Tuh, saya tidak membedakan gender, tapi bagi orang dulu, kalau punya anak laki-laki pertama, itu katanya hoki. Betul? Tapi itu hanya orang dulu saja. Ya, waktu itu di OSG, anak perempuan. Saya juga agak sedikit sedih. Tapi mama saya dari Alor, kita orang Alor sama-sama dengan Denny Lalita. Orang Alor, mama bilang, tidak usah sedih. Kamu kan kepingin punya anak, Tuhan sudah beri, terima. Saya duduk menyesal bahwa, oh iya ya saya ini kan sudah minta-minta dikasih kok masih milih-milih. Akhirnya saya kembali, saya selalu berdoa Rosario. Pada bulan ini kita bulan Rosario ya. Saya kembali berdoa Rosario. Saya tekuni lagi doa saya bahwa Tuhan, apapun yang kau berikan, saya akan terima. Nah, setelah itu, bulan ke-9 di saat kita mau melahirkan, didoronglah saya ke ruang operasi. Saya mau operasi kan. Yang sedih lagi, mamanya Pak Sony, yang kepingin sekali putu pertama, cucu pertama laki-laki, memegang perut saya. Dia bilang, loh ini perutnya lancip loh ini. Mandarmu golanang yo. Maaf ya pakai bahasa Jawa biar kesannya betul-betul dari dia. Mandarmu golanang, mudah-mudahan laki. Saya hanya bisa menetes air mata. Aduh, mertua ini kepingin anak laki-laki, cucu laki-laki. Ya saya bilang, sudah, kita masuklah ke ruang operasi. Ya, dokter mulai taruh di sini, aduh. Nah, terus tidak lama kita sudah melalui proses, dokter bilang, selamat ya Ibu, putra Anda telah lahir. Wow, luar biasa. Dan apa yang saya pikir, saya yang dibius, kok dokter yang mendem ya, dokter yang fly. Orang Kupang bilang, dia sufoe mungkin. Saya pikir, tapi senang juga. Akhirnya dibawalah putra kami keluar. Nah itu saksinya Pak Sony ini, coba bisa menceritakan keadaan waktu itu. Jadi setelah keluar dari operasi, suster itu datang bilang, Pak selamat, anak Bapak laki. Saya kaget, loh USG kan perempuan. Saya bilang, ini atau salah tertukar gitu loh. Saya periksa dulu burungnya, oh ya laki. Nah dari situ ya saya menangis bahwa bagi Tuhan tiada ada yang mustahil. Gitu. Ini yang suatu. Kembali lagi setelah itu, biar kasih break Pak Sony bicara sedikit kan. Saya kembali kita di kamar, saya kan tidak mempersiapkan nama laki-laki. Nah ada suster datang, Ibu lihat buku belum ketemu ke nama anak? Belum, saya ini belum tahu mau kasih nama apa. Oh ya, tanggal berapa? 30 September. Oh itu cocok, Santo Michael. Akhirnya lahirlah, ya kita namakan Michael Tamara yang sekarang ada di Kupang. Ya itu. Nah setelah itu saya konsultasi ke dokter. Saya bilang, dok, saya senang dapat anak laki-laki.
Kemarin USG-nya mungkin agak salah itu. Karena yang di USG perempuan, keluarnya laki-laki. Dokter itu menjawab, 1%-nya yang di atas yang menentukan. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Dan semua yang kejadian yang saya alami itu, saya pikir, oh ya betul-betul. Apalagi kemarin dari kelompok 4, Ibu Ina, ada Ibu Ina. Ibu Ina, kalau saya salah mohon maaf, waktu itu Ibu Ina memberi saya, mau kita sharing sama-sama adalah Mazmur 139 ayat yang kedua. Coba Pak Sony baca. Mazmur. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi kita mengetahui bahwa Tuhan itu tahu kau ingin menyenangkan ibu mertuamu. Aku tahu kamu ingin anak laki-laki dan dia menggenapi saya mendapatkan anak laki-laki. Walaupun USG-nya perempuan. Dan bukan satu lagi, 2 tahun kemudian saya mendapatkan satu lagi anak laki-laki. Jadi saya percaya bahwa semua akan diatur indah pada saatnya. Nah, itu pun ada dalam Alkitab, yaitu Pengkhotbah 3 ayat yang 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, demikian kesaksian saya. Kalau firman-firmannya agak salah, mohon maaf ya, Maina. Maina selalu memberi kita kesempatan untuk mengerti arti yang tertera di firman-firman Tuhan dari Alkitab. Ya. Oh ya, itu kita punya mencari baby ini selama 7 tahun. Jadi selama 7 tahun kita mencari, pertama kita tidak memikirkan, pikir kerja dulu baru kita punya anak. Karena kita kan pikir mulai dari nol, kita mulai bangun kerjaan dulu. Tetapi ini harapan kami buat teman-teman yang baru menikah, lebih baik buat dulu. Karena mencari ini biaya lebih besar. Kita sudah keliling-keliling habis uang di sana semua. Jadi sekarang lebih baik setelah nikah buat dulu aja, jangan tahan-tahan. Jadi beginilah. Sekarang 24. 25. Ya. Oke, Pak Senator. Ya, makasih. Ya, oke, makasih ini kesaksian saya. Berterima kasih ini kebesaran Tuhan yang luar biasa yang kita harapkan selama 7 tahun. Oke, makasih. Praise the Lord. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Thank you. Pastor